Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang rincian daftar program stimulus Prabowo yang 8 plus 4 plus 5. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Baru saja diumumkan Senin kemarin, kita lihat bersama. 8 program stimulus Prabowo di 2025. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi sebanyak 20.000 fresh graduate akan mengikuti magang selama setahun dengan gaji setara UMP anggaran yang disiapkan hampir 200 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata. Dan stimulus ini menyasar lebih dari 552.000 pekerja dengan alokasi dana 120 miliar rupiah pada tahun ini. Dan yang ketiga adalah program bantuan pangan. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras selama 2 bulan dengan nilai anggaran mencapai 7 triliun rupiah. Ya, Dan yang keempat adalah stimulus-stimulusnya. bantuan iuran JKK dan JKM bagi 731.000 pekerja transportasi online dan juga logistik. Mereka akan mendapatkan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan 50% selama 6 bulan dengan manfaat perlindungan hingga 42 juta rupiah dengan anggaran yang mencapai 36 miliar rupiah. Ya kita bisa lihat ya, kalau yang program pertama kayak bagus deh, soalnya program magang ya, itu kan kayak ngebuat apa skill, menambah kemampuan dari lulusan perguruan tinggi. Jadi nggak cuma teori doang nih, kan kebanyakan kalau lulusan yang perguruan tinggi itu kan banyak kan teorinya ya daripada prakteknya. Tapi dengan program ini diharapkan tadi ada prakteknya. Ketika banyak praktek nanti lebih berpengalaman ketika ingin melamar kerja atau ingin membuka bisnis gitu ya. Itu harapan dari yang pertama ini tentang magangnya. Mudah-mudahan itu tercapai juga. Soalnya dari pendidikan itu harus diutamakan supaya tadi ada perbaikan ekonomi ya. Ketika wah ini orang-orangnya bagus, berkualitas, berarti nanti bisa menaikkan ekonomi juga akhirnya. Dan ini adalah program yang kelima, kita lihat bersama adalah manfaat layanan tambahan atau MLT BPJS Ketenagakerjaan untuk perumahan. Dan program ini juga menanggung selisih bunga KPR dan menyediakan 1.050 unit dengan anggaran 150 miliar rupiah. Dan yang keenam adalah program padat karya tunai melibatkan lebih dari 600.000 orang. Proyek ini dijalankan Itu Kementerian harapannya. Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran total 5,3 triliun rupiah. Itu Dan yang yang besar ketujuh ya. adalah percepatan deregulasi PP 28. Program ini akan mempercepat aturan turunan dan integrasi sistem OSS dengan target lebih dari 50 daerah di 2025 dan anggaran akan mencapai 175 miliar rupiah. Lalu yang terakhir adalah program perkotaan yang diawali di DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Program senilai 2,7 triliun rupiah ini akan fokus meningkatkan kualitas permukiman dan ruang untuk pekerja gig ekonomi sebelum diperluas ke berbagai daerah. Ya, jadi yang jadi pertanyaan di sini nih, yang padat karya. Jadi kan sampai 5,3 triliun. Nah, diharapkan ketika di yang padat karya ini di apa ya, dikasih stimulus, itu bisa meningkatkan ya sehingga lapangan pekerjaan juga tersedia lebih banyak lagi. Ya, karena kan Indonesia tuh sebenarnya bukan tidak ada yang mau kerja, tapi pekerjaannya yang tidak ada sehingga banyak yang menganggur. Jadi harapannya ketika ada banyak perusahaan yang padat karya, ya banyak orang yang dibutuhkan, jadi bisa menyerap uh, para pekerja ini yang masih menganggur. Itu ya harapannya. Jadi lumayan banyak tuh ya, 5,3 triliun. Lalu yang kedelapan tentang masalah infrastruktur. Berarti kalau misalnya infrastrukturnya bagus, bisa menopang perekonomian, harusnya bisa ditingkatkan juga ya. Kalau misalnya nggak ada infrastrukturnya, nanti susah ya ekonomi mau berkembang. Maka dari itu infrastruktur juga harus dikembangkan supaya mempermudah masyarakat menggunakan apa yang ada. Itu kalau misalnya nggak ada ya susah. Misalnya nggak ada sekolah, itu kan nanti bakal sulit untuk belajar. Kalau nggak ada tempat bisnisnya, itu akan sulit untuk melaksanakan bisnis. Tapi kalau misalnya ada infrastruktur yang udah dibangun, ya itu bisa mempercepat ekonomi juga. Pemerintah juga memastikan sejumlah program stimulus Ya, ekonomi 4 akan program berlanjut lainnya. pada tahun 2026. Kita lihat bersama, yang pertama adalah perpanjangan pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, sekaligus penyesuaian penerimaannya. Anggaran yang disiapkan untuk 2025 sebesar 2
triliun rupiah dengan jumlah WP UMKM yang terdaftar mencapai 542.000. Dan yang kedua adalah perpanjangan PPh pasal 21 yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata yang akan dibiayai dari APBN 2026. Estimasi anggaran yang disiapkan sekitar 480 miliar rupiah per tahun. Dan yang ketiga adalah kebijakan yang sama juga diberikan kepada pekerja di industri padat karya dengan PPh 21 DTP yang ditanggung pemerintah. Pekerja dengan penghasilan maksimal 10 juta rupiah per bulan berhak atas insentif ini dan akan menyasar sekitar 1,7 juta pekerja. Dan yang keempat adalah program diskon iuran JKK dan JKM akan diperluas untuk seluruh pekerja, bukan penerima upah atau BPU. Sasarannya adalah pekerja sektor informal atau bukan penerima upah seperti petani, pedagang, nelayan, buruh, bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Jadi targetnya nggak cuma yang formal aja nih, yang informal juga diperhatikan. Ya karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu nggak bekerja di sektor yang formal. Yang formal tuh yang dapat gaji tetap nih. Ya misalnya tiap bulan dapat misalnya 4 juta per bulannya, itu kan yang formal. Jadi ada kepastian gaji. Nah kalau misalnya yang informal itu yang di luar tadi, yang nggak ada kepastian. Misalnya gajinya setiap bulan berapa gitu, tergantung misalnya panen. Kalau misalnya yang nelayan itu dapat ikannya berapa banyak bulan ini, itu kan nggak pasti, bisa naik bisa turun. Ya tergantung misalnya musim, tergantung misalnya gara-gara ada wabah atau tidak, atau tergantung permintaan. Jadi ini yang informal ini ingin didorong juga, itu dikasih stimulus juga, ya ingin dibantu juga. Nah itu yang program yang keempatnya, yang plus empatnya di tahun lanjutan di 2026-nya. Ya jadi nggak cuma yang formal tapi informal juga ingin dibantu. Akan terus mendorong program-program strategis untuk memperluas lapangan kerja di berbagai Nah ini sektor. ya, untuk Seperti yang penyerapan lapangan pertama kerjanya. adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hingga 14 September 2025 tercatat lebih dari 81.000 koperasi berbadan hukum dengan proyeksi menyerap 681.000 orang dan sampai akhir 2025. Selanjutnya program perkebunan rakyat, program penanaman kembali 870.000 hektar lahan perkebunan yang diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. Ya, banyak dan juga yang ya. ketiga adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini juga menargetkan 100 desa dengan estimasi serapan 8.645 tenaga kerja untuk tahun ini. Dan dalam jangka panjang, pembangunan 4.000 titik KNMP diperkirakan akan menciptakan hingga 200.000 lapangan kerja. Dan yang keempat adalah revitalisasi tambak Pantura. Revitalisasi tambak ini di kawasan pantai utara Jawa mencakup area seluas 20.000 hektar. Program ini juga diproyeksikan menyerap hingga 168.000 tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah modernisasi kapal nelayan. Melalui modernisasi 1.000 kapal nelayan, pemerintah menargetkan penciptaan hampir 200.000 lapangan kerja baru. Ya, kita bisa lihat ya dari fokus yang penyerapan lapangan kerja adalah di sektor perikanan, ya masalah nelayan. Soalnya kan Indonesia ini adalah negara yang maritim, tapi kenapa tidak dimaksimalkan di sektor tersebut? Ya banyak tuh misalnya negara Cina itu kan hampir rebutan laut gitu. Masalah tempat nelayan itu, tempat untuk ngambil ikannya itu aja rebutan. Nah Indonesia yang memiliki laut yang luas, kenapa tidak memanfaatkan hal tersebut gitu? Negara lain aja sampai rebutan laut gitu ya. Nah, apalagi Indonesia itu negaranya banyak lautnya. Kenapa lautnya tidak dikembangkan lebih baik lagi? Makanya sekarang tuh ya, yang 5 program penyerapan tenaga kerja itu lebih fokus ke nelayannya. Jadi tentang masalah kampung nelayan, masalah revitalisasi tambak, itu kan di laut juga, maksudnya di di air lah, di perairan, masalah perikanan juga, dan masalah modernisasi kapal nelayan. Jadi nelayan tuh nggak cuma yang kecil ya ukurannya, tapi kalau bisa ya diperbesar ukurannya supaya tadi sekali nambak, sekali ngambil ikan tuh bisa banyak gitu ya. Kalau misalnya kapalnya kecil gitu, masih yang biasa, yang konvensional, itu kan masih sedikit gitu ya nggak sekali ngambilnya. Makanya tadi di stimulus juga supaya
kapal-kapal tadi itu bisa menampung ikan lebih banyak, menangkap ikan juga lebih banyak. Sehingga ketika ikan yang dibawa itu banyak, nanti kan bisa menambah atau memutar ekonomi lebih baik lagi. Atau kalau misalnya nggak laku di dalam negeri, bisa diekspor. Ya, kalau dari ekspor nanti kan jadi apa ya, menambah devisa negara juga. Karena kan yang memberi dari negara luar banyak uang masuk ke Indonesia. Ketika uang banyak masuk ke Indonesia, ekonomi jadi kuat lagi. Ya, jadi ada pertumbuhan. Nah, ini lebih fokus ke arah perikanan atau di laut. Ya, kita bisa lihat itu ya dari penyerapan tenaga kerja ini. Dan berikut ini adalah rincian daftar paket stimulus Ya ekonomi. itu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari stimulus tadi, rincian daftarnya yang 8 plus 4 plus 5 ya, tentang eh, stimulus-stimulus yang telah diberikan oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Nah, semoga dari apa ya, program-program ini itu memang bisa membantu perekonomian masyarakat sekarang, tentang tadi ya, tentang apa ya, pelatihan pelatihan mahasiswanya yang dari perguruan tinggi sampai tadi pembukaan lapangan pekerjaan yang baru. Ya, jadi nggak cuma ngembangin skill-skillnya saja, tapi membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Karena tadi ya, yang kita butuhkan itu nggak cuma SDM yang hebat, tapi lapangan pekerjaan yang cukup gitu. Jadi percuma banyak tuh ya lulusan-lulusan yang dari perguruan tinggi, tapi nggak bisa kerja karena nggak ada yang buka lapangan pekerjaan. Tapi diharapkan dari stimulus ini, itu lapangan pekerjaan juga lebih banyak terbuka. Sehingga ketika lapangan pekerjaan itu banyak terbuka, orang-orang bisa kerja tuh, para pengangguran yang udah lulus, yang udah siap bekerja ya, itu bisa bekerja di tempat-tempat yang bisa menghasilkan, bisa memproduksi lebih baik. Sehingga ketika orang yang pengangguran itu pada kerja, itu bisa meningkatkan perekonomian negara. Ya, nggak pada nganggur tuh, nggak jadi beban negara, tapi jadi pahlawan negara, pahlawan devisa ya, khususnya ke ekonomi. Itu harapannya ketika stimulus ini bisa diberlakukan dengan baik. Ya, kalau misalnya nggak diawasi, nanti kan banyak penyalahgunaan. Itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai apa yang jadi niat baik, itu penerapannya salah. Ya, jadi harus ada pengawasannya juga dari pemerintah supaya tidak disalahgunakan dana yang sangat besar tadi. Ya, ada sampai ratusan miliar sampai triliunan. Itu harapannya juga. Ya, jangan sampai hanya mempunyai program, tapi bagaimana program itu dijalankan. Ya, kita sebagai masyarakat juga harus memantau bagaimana jalannya program ini. Apakah baik, bagus, atau butuh evaluasi kembali. Nah, itu yang jadi catatan buat masyarakatnya juga. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.